Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfitria Ramadana dengan NIM 182221062. Saya dari kelas Fisika Matematika 3 B1. Di sini saya akan menjelaskan tentang poin kedua dan tiga sesuai dengan NIM akhir saya, yaitu tentang masalah baris drone. Dan di sini saya akan berdiskusi dengan ChatGPT. Yaitu ini saya telah mencari di ChatGPT definisi dari masalah konsep tentang Brachistochrone, yaitu bertanya dari dua titik A dan B yang terletak pada ketinggian berbeda, jalur mana yang harus diambil oleh partikel yang bergerak di bawah pengaruh gravitasi untuk mencapai titik B dan A dalam waktu tercepat. Sejarah konteks dari teori ini adalah pertama kali diusulkan oleh Johann Bernoulli pada tahun 1696 sebagai tantangan kepada komunitas ilmiah. Untuk masalah ini melibatkan konsep-konsep kalkulasi variasional dan juga prinsip minimum waktu. Selanjutnya yaitu penyelesaian masalah menggunakan model matematis, yaitu ada dua. Yang pertama yaitu diasumsikan titik A berada di posisi X1 dan Y1 dan titik B di X2 dan Y2. Yang kedua yaitu kita harus menemukan kurva Y min YX yang meminimalkan waktu tempuh partikel. Dan yang selanjutnya yaitu persamaan gerak, ada dua poin. Yang pertama yaitu partikel bergerak di bawah pengaruh gravitasi, jadi energi kinetik partikel pada setiap titik harus diperhitungkan. Dan yang kedua yaitu kecepatan partikel di titik manapun dapat dihitung menggunakan konversi energi. Di sini yang dimaksud dari konversi energi yaitu menggunakan rumus V sama dengan akar 2G buka kurung H min Y tutup kurung. Nah, di mana H diketahui yaitu ketinggian awal dan G adalah percepatan gravitasi dan Y adalah ketinggian di titik tersebut. Dan yang selanjutnya yaitu mengenai waktu tempuh. Waktu tempuh untuk sebuah partikel untuk bergerak dari titik A ke B dapat dinyatakan sebagai berikut menggunakan integral T sama dengan integral A ke B ds per U, di mana ds adalah elemen panjang lintasan yang dapat dinyatakan sebagai berikut. ds sama dengan akar dx kuadrat plus dy kuadrat. Nah, ini salah satu cara rumus untuk mencari ds. Menggabungkan semua ini, kita dapat mengintegralkan waktu tempuh. Jadi, yang pertama yang kita lakukan yaitu kita harus mencari ds-nya terlebih dahulu. ds dapat kita ketahui dengan melihat rumus ini, yaitu dengan akar dx kuadrat plus dy kuadrat. Lalu, ketika ds ini sudah diketahui, kita dapat mengintegralkan waktu tempuh. Waktu tempuh kita peroleh dengan rumus T sama dengan X1 hingga X2 akar 1 plus D buka kurung dy per dx tutup kurung kuadrat per akar 2G buka kurung H min Y tutup kurung dx. Lalu yang selanjutnya yaitu kalkulus variasional. Masalah ini dapat diselesaikan dengan metode kalkulus yang mencari fungsi Yx yang meminimalkan integral di atas.
Yang kedua yaitu Euler-Lagrange equation diterapkan untuk mendapatkan bentuk kurva yang optimal. Lalu selanjutnya yaitu solusi sama dengan sikloid. Solusi dari masalah ini adalah kurva sikloid, yaitu lintasan ditempuh oleh sebuah titik pada lingkaran yang berguling tanpa meluncur di sepanjang garis lurus. Persamaan parametris dari sikloid adalah sebagai berikut: x theta sama min r buka kurung theta min sin theta tutup kurung, y theta min r buka kurung 1 min cos theta, di mana R adalah radius lingkaran dan theta adalah parameter sudut. Selanjutnya yaitu implikasi dan aplikasi. Masalah dari Bajor-Chon-Krons tidak hanya menjadi masalah teoritis dalam matematika, tetapi juga memiliki implikasi dalam fisika dan rekayasa, seperti desain lintasan optimal untuk roller coaster, setiap mekanis, dan bahkan dalam konteks optik dan dinamika fluida. Dulu di sini saya akan terbang ke ChatGPT untuk menjelaskan teori ini, untuk menjelaskan teori. Nah, di sini masalah Weierstrass ada salah satu. Sebentar. Nah, baik, di sini saya meminta ChatGPT untuk menjelaskan secara jelas bagaimana tentang teori Weierstrass ini. Yang selanjutnya. Nah, baik. Saya akan menjelaskan di sini teori kalkulus variasional, yaitu yang tadi ini. Dari ini kita langsung ke fungsi Lagrangian. Dalam konteks ini kita menggunakan metode Euler-Lagrange untuk meminimalkan waktu tempuh T. Nah, integral waktu tempuh dapat dinyatakan sebagai berikut. T sama dengan integral x1 hingga x2 L buka kurung y min y theta, x tutup kurung dx. Di mana L ini adalah fungsi Lagrange yang untuk masalah ini. Nah, dari rumus L sendiri yaitu akar 1 plus buka kurung Y absen tutup kurung kuadrat per akar 2G buka kurung H min Y tutup kurung. Dengan Y absen yaitu dy per dx. Persamaan Euler-Lagrange untuk meminimalkan T, kita harus memenuhi persamaan Euler-Lagrange dengan menggunakan rumus ini. Do L per do Y min D per dx buka kurung do L per dy absen tutup kurung sama dengan 0. Nah, memecahkan persamaan Lagrange ini kita bisa menggunakan fungsi Lagrange yang L, yaitu menghitung turunan parsialnya. Dengan do L per do Y sama dengan min G buka kurung 1 plus buka kurung Y absen tutup kurung kuadrat tutup kurung per buka kurung 2G buka kurung lagi H min Y tutup kurung pangkat 3/2. Lalu dari rumus ini kita bisa kita rubah menjadi ini do L per do Y absen sama dengan di absen per akar 2G buka kurung H min Y tutup kurung dikali dengan akar 1 plus Y absen kuadrat. Lalu kita peroleh langsung turunan totalnya yaitu D per dx buka kurung do L per do Y absen tutup kurung sama dengan D per dx buka kurung Y absen per seperti ini, akar 2G buka kurung H min Y tutup kurung dikali dengan akar 1 plus buka kurung Y absen tutup kurung kuadrat.
Lalu kita dapat mensubstitusikan dalam persamaan Euler-Lagrange, memasukkan ke dalam persamaan. Nah, ini kita dapat dengan seperti ini, dengan rumus ini. Setelah kita substitusi, menjadi hasilnya seperti ini. Persamaan ini agak kompleks untuk diselesaikan secara manual, tetapi dapat kita menggunakan metode aljabar atau transformasi variabel untuk menyederhanakan dan menemukan solusinya. Lalu yang selanjutnya yaitu transformasi dari variabel tersebut. Masalah ini seringkali lebih mudah diselesaikan dengan pendekatan parametrik, misalnya parameter theta mengukur sudut ditempuh oleh titik pada lingkaran berguling. Biasanya kita definisikan dengan seperti ini, x theta min r bawah kurung theta min sin theta. Dan yang selanjutnya untuk sumbu yang y yaitu y theta sama dengan min r buka kurung 1 min cos theta. Lalu selanjutnya yaitu penurunan solusi sikloid. Dengan substitusi parameter ini kita dapat menyatakan bahwa solusi dari masalah ini adalah kurva sikloid. Kurva sikloid sendiri yaitu lintasan yang diikuti oleh sebuah titik pada lingkaran yang berguling di sepanjang garis lurus. Lintasan ini meminimalkan waktu tengah karena memanfaatkan gravitasi untuk mempercepat partikel dengan cara yang paling efisien. Di sini ada dua, yaitu kecepatan dan energi, serta yang kedua itu waktu tempuh. Nah, kecepatan dan energi ini, partikel akan memiliki energi potensial dan energi kinetik yang berubah sepanjang lintasan. Kecepatan partikel pada lintasan sikloid adalah konstan dengan perubahan tinggi yang disesuaikan dengan percepatan gravitasi. Untuk waktu tempuhnya, yaitu dengan mengintegrasikan waktu tempuh sepanjang lintasan sikloid, kita menemukan bahwa waktu tempuh adalah minimum dibandingkan dengan lintasan lainnya antara dua titik yang sama. Lalu implikasi dalam fisikanya yaitu ada tiga, yaitu dalam desain lintasan optimal, optik dan cahaya serta dinamika fluida. Nah, untuk masing-masing poin ini dapat kita lihat untuk poin pertama, yaitu desain lintasan optimal, dan menggunakan prinsip yang mirip, desain roller coaster dan wahana lainnya menggunakan prinsip yang mirip dengan masalah Bridgestone untuk memastikan jalan tercepat dan paling efisien. Dan yang kedua yaitu optik dan cahaya, prinsip Bridgestone dapat diaplikasikan dalam teori optik, khususnya dalam proses jalur cahaya meminimalkan waktu tempuh antara dua titik. Prinsip format. Dan yang terakhir yaitu dinamika fluida. Aliran fluida seringkali mengikuti lintasan mirip dengan sikloid untuk meminimalkan waktu tempuh dan energi. Nah, dapat kita simpulkan yaitu masalah Bridgestone adalah contoh klasik dari penggunaan kalkulus variasional untuk menemukan jalur cepat di bawah pengaruh gravitasi. Solusi ini memperlihatkan bahwa kurva sikloid adalah jarak optimal. Masa ini juga menunjukkan keindahan dan kekuatan matematika dalam menyelesaikan masalah fisika yang kompleks dan aplikasinya dalam berbagai bidang. Lalu di sini kita akan mencari contoh soal. Contoh soal dari teori ini. Selanjutnya yaitu dalam contoh soal diberikan dua titik A dan B dalam bidang dua dimensi, di mana titik A berada di koordinat 0,0 dan titik B berada di koordinat 2,-2. Temukan jalur tercepat yang ditempuh oleh sebuah partikel di bawah pengaruh gravitasi dari titik A ke titik B. Cara penyelesaiannya yang pertama yaitu kita cari dari kurva, untuk mencari kurva sikloidnya kita menggunakan parameter theta dengan mendefinisikan kurva sikloid dengan cara seperti ini. Selanjutnya, setelah itu L itu adalah lingkaran yang menghasilkan siloid dan theta adalah parameter sudutnya. Lalu kondisi awal dan akhir, kita harus menentukan nilai L dan kisaran theta yang memenuhi kondisi awal dan akhir, yaitu di titik A dan di titik B. Selanjutnya yaitu kita menentukan parameternya. Untuk titik awal A 0,0 yaitu x0 min 0 min r0 min sin 0 sama dengan 0. Sama, y-nya juga mengikuti seperti x-nya, berarti di sini kita tinggal merubah sudutnya saja. Tetanya tinggal dirubah dengan berapa titik yang ada di sininya. Jadi cuma tinggal memasukkan saja. Dan untuk titik B juga sama, kita tinggal mengganti angkanya saja di datanya.
Cuman kalau untuk di titik akhirnya itu kita tidak mengganti tetanya, tetapi di sini tetanya tetap. Beda dengan untuk mencari titik awalnya, kita harus mengubah titiknya menjadi 0 seperti ini. Mungkin seperti itu. Lalu kita menghitung nilai tetanya. Dari persamaan y theta kita peroleh hasilnya seperti ini. Dan dari persamaan x theta kita peroleh hasilnya juga seperti ini. Atau simplifikasinya yaitu hasilnya seperti ini. Lalu kita dapat menentukan nilai R-nya dengan menggunakan identitas trigonometri bahwa 1 min cos theta min 2 sin kuadrat 0/2 theta per 2 sama dengan ini, lalu disubstitusikan menjadi persamaan ini. Lalu mencari solusi numerik untuk theta, kita dapat seperti ini menggunakan kalkulator software, lalu kita menentukan R dengan theta yang diperoleh dan R-nya yaitu dengan hasil yang dengan rumus yang seperti itu, lalu mengimplementasikan numeriknya, menghitung nilai R. Menghitung nilai R, kita tinggal memasukkan dari rumus R yang tadi, dari hasilnya, dan diperoleh seperti ini. Dan tadi diperoleh juga nilai tetanya yaitu 2,65, jadi kita masukkan langsung 2,65 ke dalam sini, jadinya seperti ini. Lalu untuk kurva sikloidnya, kita tinggal mengganti saja, eee, ya tinggal mengganti aja seperti ini. Lalu Lalu untuk theta bervariasi 0 hingga sekitar 2,65 dan selanjutnya yaitu validasi solusi, kita langsung substitusikan theta dari koordinat 2,-2 dengan diperoleh tetanya 2,65, kita masukkan hasilnya seperti ini. Jadi, dapat diperoleh jadi kesimpulannya yaitu jalur tercepat dari titik A dan B di bawah pengaruh gravitasi adalah lintasan sikloid dengan parameter seperti yang dihitung di atas. Nah, jalur ini meminimalkan waktu tempuh partikel sesuai dengan teori masalah Paris-Tron. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.